Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menarik ya. Ini pelajaran berdemokrasi, pelajaran bertata negara yang diberikan oleh Anies Baswedan. Ditujukan kepada siapa? Ya tentunya kita akan lihat nantinya ya. Ini saya pakai jaket salah satu relawan Anies yang ya favorit saya, ini jaketnya enak soalnya. Coba kita lihat nantinya. Ini menarik soalnya ya, apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam hal pelajaran berdemokrasi, yaitu bahwa kekuasaan rakyat itu tidak pernah berpindah. Kekuasaan itu tidak pernah berpindah. Jadi kalau ada yang merasa bahwa dia memegang kekuasaan, itu berarti dia tidak paham tentang pelajaran berdemokrasi. Menarik. Coba kita bahas sedikit ya ini, karena penting juga biar kita kembali kepada basic ya, bahwa bernegara itu harus dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar-dasar yang sudah dituliskan di konstitusi kita. Dan konstitusi sebagai the supreme law of the land, sebagai hukum tertinggi negara itu harus kita hormati. Even seorang presiden sebagai primus inter pares, orang nomor satu ya di republik ini, juga harus tunduk pada konstitusi. Karena konstitusi itu set ya semua sistem ketatanegaraan yang akan dipraktikkan. Jadi kalau misalnya ada penguasa yang mengatasi konstitusi, ya penguasa tersebut berarti penguasa yang tidak tunduk pada rule of law. Tidak tunduk pada yang namanya constitutional demokrasi, demokrasi yang berlandaskan pada konstitusi. Apa yang dikatakan Anies Baswedan ini? Dia mengatakan persisnya, coba kita baca ya saudara sekalian. Saya senang bahwa pagi-pagi saya bisa kembali lagi live. Ini ada beritanya ya. Anies bicara orang khawatir hilang kekuasaan kalau ikut andil negara melecehkan rakyat. Oke, itu ada yang kalau ini dia mengatakan bahwa kekuasaan atau pindahnya kekuasaan karena kekuasaan tidak pernah pindah. Sorry. Ya, saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan atau pindahnya kekuasaan, karena kekuasaan tidak pernah pindah. Adanya yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan. Ya. Jadi kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi, karena prinsip dasar demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat. Oke. Mari kita kembali pada pelajaran konstitusi ya, dengan apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan ini. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu mengenai hal ini, nanti kita akan bahas soal prinsip ini ya. Oke, sebagaimana dilansir oleh tv1news.com, Anies bicara orang khawatir hilang kekuasaan kalau ikut andil negara melecehkan rakyat. Ya, jadi kalau ikut andil ya negara melecehkan rakyat, maksudnya begitu. Oke, coba kita bacakan sedikit. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta negara agar tidak melecehkan rakyat dalam kontestasi Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Anies ketika melihat Presiden Jokowi kerap mengendorse pejabat publik jelang perayaan pesta demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pemerintah mesti netral, tidak turut memengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan pada pemilu 2024. Kalau ikut ambil andil, negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies di Istora Senayan kemarin ya. Anies menjelaskan rakyat telah cukup memiliki pandangan politik yang matang untuk menentukan pilihan masing-masing. Menurut dia, rakyat pun bisa dengan baik menolak pengaruh manapun, termasuk pemerintah dalam hal penentuan siapa presiden berikutnya. Kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada kepada rakyat, bukan yang lain.
jangan jual kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti perhitungan jelasnya. Ada yang bilang bahwa Anies hanya butuh demokrasi untuk memenangkan kontestasi. Nah, itu susahnya. Masalahnya demokrasi kita sering dikorupsi oleh elit-elit negeri ini. Oke. Selain itu Anies mengaku tidak percaya bahwa ada pihak yang khawatir kehilangan kekuasaan. Menurutnya hal tersebut menunjukkan pihak tersebut tidak paham soal demokrasi. Sebab kekuasaan itu tidak hilang. Kekuasaan tidak pindah. Kekuasaan ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia imbuhnya. Oke, menarik ya. Jadi ya saya tahu siapa yang mau disindir dan kita pun tahu siapa yang disindir. Jadi begini saudara sekalian. Kalau kita bicara tentang konstitusi, jelas dikatakan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Itulah prinsip kedaulatan rakyat atau demokrasi di dalam konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kalau dulu dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadikan MPR sebagai the highest state institutions. Tapi kendati demikian, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, kekuasaan presiden melebihi kekuasaan MPR karena dia mengatur MPR. Nah, ini penyimpangan konstitusi yang terjadi pada era Orde Lama dan Orde Baru. Sekarang sering penyimpangan itu terjadi karena penguasa tidak sadar dia hanyalah bagian dari pelaksana kekuasaan negara. Walaupun saya sering menyebutkan dia adalah primus inter pares, tapi bukan orang nomor satu, tapi bukan berarti kekuasaannya tak terbatas. Kekuasaannya tak dibatasi oleh hal-hal yang ditulis terutama dalam konstitusi. Jadi kalau sekarang adalah kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan orang tata negara paham betul bahwa kekuasaan itu tidak hanya dilaksanakan, kedaulatan rakyat itu tidak hanya dilaksanakan oleh presiden, tetapi juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara lainnya. Maka presiden dalam konstruksi Undang-Undang Dasar pasca perubahan atau amandemen itu adalah salah satu pelaksana atau pelaku kekuasaan di bidang eksekutif. Jangan lupa, selain presiden, pelaku kekuasaan di bidang eksekutif itu termasuk BPK dimasukkan ke dalam ranah eksekutif, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, sementara di ranah legislatif ada 3 lembaga, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak lagi sebagai the highest state institutions atau the supreme body, ya. Dan yang kedua adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan ketiga adalah DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itulah pelaksana kekuasaan atau kedaulatan rakyat, pelaksana kekuasaan. Ya. Jadi pemegang kekuasaan atau pemegang kedaulatan adalah rakyat, pelaksananya adalah cabang-cabang kekuasaan. Nah, di ranah yudikatif, pelaku atau pelaksananya adalah Mahkamah Agung beserta jajaran pengadilan di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan administrasi negara, peradilan tata usaha negara, dan juga oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, sobat-saudara sekalian, itu yang disebut dengan the main state organ, yaitu organ negara utama di dalam konstitusi kita. Jadi presiden itu hanyalah salah satu pelaksana kekuasaan. Cuma yang membedakan presiden dengan yang lainnya adalah presiden itu kekuasaannya tunggal. Kalau MPR itu kekuasaannya majemuk, DPR, DPD itu majemuk. Jadi kalau ada yang namanya ketua lembaga mengatakan anak buah saya, nggak benar. Saya sering mendengar ketua DPRD itu mengatakan anak buah saya, anggota saya, nggak ada. Ketua DPRD itu cuma house speaker, hanya juru bicara, dia bukan atasan. Jadi kalau dia mengatakan anak buah saya, anggota saya, itu pasti dia orang yang nggak paham tentang berdemokrasi atau sengaja tidak paham. Demikian juga di ranah kekuasaan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak tunggal. Ketua Mahkamah Agung itu bukan kekuasaan tunggal. Kekuasaan itu justru ada pada masing-masing hakim, majelis hakim yang menyidangkan perkara. Oh, itu malah lebih spesifik lagi.
Jadi betul-betul tersebar. Jadi mereka berdaulat, tidak bisa diintervensi secara teoritis. Kemudian juga di ranah ya semua ranah ya sudah saya sebutkan tadi. Jadi di ranah legislatif termasuk juga di ranah eksekutif BPK. Jadi saudara sekalian, kalau sekarang kadang-kadang orang mengatakan, wah kami yang berkuasa dan lain sebagainya. Enggak. Yang berkuasa adalah rakyat, yang bisa berubah adalah pelaksana kekuasaannya. Hari ini pelaksana kekuasaannya itu adalah Presiden Jokowi, tetapi besok kan harus berganti. Karena ada pembatasan masa jabatan. Siapapun yang terpilih, entah Anies, entah Ganjar, entah Prabowo, atau siapapun yang kemudian nanti dicalonkan dan menang dalam perhelatan Pilpres 2024, maka dia hanyalah pelaksana kekuasaan. Jadi dia bukan pemegang kekuasaan rakyat. Kalau dikatakan dia pemegang kekuasaan eksekutif, iya, ya, karena hanya cabang skrup. Tapi kalau dia dikatakan dia adalah pemegang kekuasaan negara, kekuasaan rakyat, kedaulatan rakyat, enggak benar. Karena pemegang kekuasaan secara umum adalah rakyat Indonesia. Itulah penghargaan tinggi konstitusi kita kepada rakyat Indonesia yang ditahbiskan sebagai pemegang kedaulatan. Ya. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, sobat semuanya, biar pelajaran seperti ini paham juga kekuasaan negara. Jadi tidak boleh kita sok kuasa karena sesungguhnya negara itu penguasanya adalah rakyat Indonesia. Oke. Cocok bilang ya. Henry Satrio. Ini Henry Satrio beneran atau Henry Satrio yang mana ini? Hensat atau Henry Satrio yang lain? Kemudian assalamualaikum sobat Anies sekalian, jumpa lagi. Malam kok tidak ada live lagi bang ya, gimana mau live gitu. Pulangnya jam 12:30 malam ya kemarin. Mantap Bang Refli, insya Allah. Jadi kita tidak punya ikatan waktu untuk live ya, kapanpun, anytime, anywhere. Tetapi kalau bisa, kalau nggak bisa ya jangan dipaksa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Refli hadir dari Semarang, siap dukung Pak Anies Baswedan untuk RI 2024. Keren Bung RH, pidato politik baca pres Anies Baswedan. Semoga Allah mentakdirkan Pak Anies memimpin Indonesia untuk perubahan Indonesia yang berkeadilan. Jadi gini, kita apa ya istilahnya ya, tentu saja tingkat pemahaman kita itu berbeda-beda terhadap suatu message ya yang disampaikan oleh siapapun, oleh orator. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pelajaran yang kita petik dan kita kembangkan ya. Jadi ketika Anies mengatakan hal seperti ini, maka saya berusaha melengkapinya dengan mengatakan bahwa pelaksana kekuasaan atau kedaulatan itu tidak hanya presiden, tapi juga cabang-cabang kekuasaan lainnya. Tidak seperti MPR dulu yang ditahbiskan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Jadi kalau sekarang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar di cabang kekuasaan eksekutif oleh Presiden dan BPK, di cabang kekuasaan legislatif oleh MPR, DPR dan DPD, dan di cabang kekuasaan yudikatif oleh MA dan jajaran di bawahnya plus Mahkamah Konstitusi. Nah, itulah tafsir resmi, teks resmi dari Undang-Undang Dasar kita ya. Jadi biar kita juga paham semuanya dalam berdebat soal ketatanegaraan ini. Secadas pidato politik Pak Anies, keren RH Channel. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada simpul relawan yang sudah memberikan jaket yang saya pakai ini ya. Pemimpin bangsa punya akhlakul karimah dan adab, bukan jago ngomong tanpa apa ya? Tanpa apa titik-titik. Assalamualaikum Bang RH, Cipondo hadir. Semoga terwujud Anies AHY Capres Cawapres RI. Aku harap Anies bersama Gatot. Kemudian apa berbohong itu termasuk kekuasaan presiden Bang? Ya ini namanya pertanyaan yang retorik. Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Oke. Kita bacakan lagi ya komentar Sobat RH sekalian. Anies dicalonkan presiden kok banyak yang ketakutan ya, terutama rezim kekuasaan. Ada apa sih? Jangan-jangan ada kebusukan yang takut terbongkar.
Masyarakat kita cenderung fanatik buta dan mendukung seseorang atas alasan yang simpel dan tidak jelas. Nilailah seseorang dari rekam jejaknya, bukan kata-katanya. Nah, ini kaji termasuk orang yang pandai ya, voter educated ya, educated voter. Jadi educated voter itu adalah smart voter, adalah mereka yang terdidik. Jadi kalau misalnya mau memilih, memang sedapat mungkin kita harus paham. Hanya memang ketika kita bicara tentang political marketing atau marketing secara umum, memang ada beberapa tipologi pelanggan atau konsumen. Secara ekonomi ya, konsumen itu ada konsumen yang fanatik. Misalnya fanatik dengan merek apapun yang keluar, misalnya mobile atau seluler pun, pokoknya yang jelas kalau merek X hadir ya udah, nggak lagi di review, nggak lagi di apa, langsung beli. Nah, itu yang namanya fanatik. Dan jangan lupa, yang namanya fanatik itu terhadap merek itu sesungguhnya masyarakat terdidik pun banyak. Jadi kalaupun dia terdidik secara pendidikan, belum tentu dia smart voter. Jadi kalau kita bicara tentang merek dalam konteks politik Indonesia, ya mereknya adalah merek nasionalisme dan merek Islamisme. Jadi mereka alasan memilih pemimpin itu karena dicalonkan oleh partai nasionalis atau dicalonkan oleh partai berbasis Islam. Walaupun dalam konteks republik ini udah nggak karu-karuan semua antara Islam dan nasionalis itu. Sebagai contoh misalnya, saat ini Anies Baswedan dicalonkan oleh 3 partai, dan dari 3 partai itu hanya 1 partai yang berbasis masa Islam atau partai Islam, yaitu PKS, Partai Keadilan Sejahtera. 2 lainnya kan partai nasionalis, hanya memang nasionalis moderat, yaitu Demokrat dan Nasdem. Demokrat sangat moderat, makanya SBY waktu itu terpilih. Nah, sementara yang paling lucunya adalah Ganjar Pranowo itu perpaduan dari nasionalis yang agak sonoan dengan partai Islam atau berbasis masa Islam yang agak sonoan juga, yaitu P3. Jangan heran. Jadi walaupun ketua umumnya mengatakan mendukung Ganjar, tetapi masanya, akar rumputnya, grassrootsnya belum tentu demikian. Sementara Prabowo Subianto juga demikian. For the time being, dia bikin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR, dengan partai yang berbasis masa Islam, tapi yang agak siniin sedikit. Ya itulah yang terjadi dalam politik kita. Jadi sedikit pragmatis sebenarnya. Jadi konteks Islam dan nasionalis itu tidak hanya di satu partai. Makanya jangan heran pada Pilpres 2004 misalnya, sobat era sekalian, semuanya perpaduan antara Islam nasionalis. Mulai dari pemenang SBY JK dianggap mewakili kelompok Islam atau Indonesia Timur, tapi representasi Islam dianggap SBY nasionalis, Megawati Hashim Muzadi juga demikian, Wiranto Salahuddin Wahid juga demikian, Amin Rais Siswono Yudhoyono juga demikian, Hamzah Agung Gumelar juga demikian. Nah sekarang kita akan lihat nanti, karena isu-isunya adalah Ganjar akan mencari calon dari wakil presiden dari kelompok Islam yang bisa dianggap menggerus suara Anies Baswedan. Nah yang belum jelas adalah Prabowo Subianto. Prabowo ini sesungguhnya mewakili masa yang mana. Ketika pada 2014, 2019 Prabowo menganan, itu karena lawannya mengiri. Lawannya sudah dalam spektrum kiri nasionalis, sehingga dia harus mencari kanan Islam. Tidak heran kalau kemudian kelompok kanan mengendorse Prabowo, kelompok kiri, tengah kiri mengendorse Jokowi. Sekarang kita tidak tahu Prabowo mau kemana, karena dalam spektrum politik kita ini politik dewasa ya. Spektrum tengah kanan itu sudah diambil Anies Baswedan mayoritas, spektrum tengah kiri itu diambil mungkin Ganjar, tapi mungkin juga Prabowo, karena Prabowo juga di-endorse oleh kekuasaan tengah kiri yaitu Istana. Jadi kalau kita bicara mengenai finalisasi dengan Islam nasionalis, ya tadi kelompok kanan itu akan ngumpulnya di Anies, kelompok kiri akan terbagi menjadi
Prabowo dan Ganjar Pranowo. Jadi jangan-jangan yang saling makan itu adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Walaupun orang mengatakan akan 2 putaran dan di mana nanti pendukung Ganjar atau pendukung Prabowo itu akan saling bersatu. Secara teoritis kalau masanya adalah tengah kiri ya it could be possible. Tapi jangan lupa sobat era sekalian, itu kan tidak mutlak. Bukan berarti pendukung Anies tidak ada dari kelompok non-Islam. Atau misalnya pendukung Ganjar tidak ada yang dari Islam, ada tetap. Tapi kita bicara tentang kecenderungan secara umum. Ya, ini adalah sekedar pembelajaran politik yang biasa-biasa saja. Jadi biasakan kita tidak alergi bicara stream ya di dalam aliran di dalam politik kita. The last kita menerima Pancasila itu adalah soal ideologi yang kita sudah tetapkan. Jadi siapapun, aliran manapun menerima Pancasila. Tetapi kalau kita bicara tentang political marketing, ada kecenderungan-kecenderungan menganan, mengiri atau kiri moderat, ya kanan moderat, atau kanan radikal, kiri radikal dan tengah. Jadi secara umum stream itu 5 saja. Saya pernah mendengar ini dari ilmuwan-ilmuwan politik UGM. Pokoknya kiri kanan sono, kiri moderat, tengah, kiri sono, kiri moderat. Udah 5 saja streamnya. Nah kecenderungannya adalah tengah ke kanan dan tengah ke kiri ya. Ya itu saja sobat RH sekalian. Mudah-mudahan terlepas dari stream seperti itu ya kita memilih dengan kecerdasan tertentu. Dan hari ini saya senang sekali sobat RH sekalian karena saya diundang oleh sebuah sekolah anak SMA untuk berbicara tentang politik. Nah ini menarik, keren. Kadang-kadang kita salah menilai bahwa seolah-olah politik itu harus dijauhkan dari anak-anak. Enggak, pelajaran politik harus from the beginning, harus dari kecil. Sehingga nanti orang tahu apa yang harus dilakukannya demi melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Itu saja sobat RS lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.